Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk di sepanjang bulan Februari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Capricorn dengan pasangan sahnya. Berikut untuk membaca situasi Capricorn dengan selingkuhannya. Sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Kita awali dengan melihat situasi antara Capricorn dengan pasangan sahnya dulu ya. Apakah yang akan terjadi di bulan Februari 2023 ini? Oke, oh iyalah. Ini ada perubahan pikiran. Ngejalin hubungan tanpa ingin terbebani, gitu ya, gambaran dari pasangan sahnya Capricorn ini. Aku akan bersikap kepadamu sesuai dengan caranya kamu bersikap ke aku. Jadi si pasangan sahnya Capricorn ini ya, dia mulai itu kayak yang selalu mempertimbangkan langkah dia dengan baik, gitu loh, ketika menyikapi energi dari Capricorn. Nah kayak gitu, membebani diri sendiri, memberati diri sendiri. Ini tidak akan mau. Nah kayak gitu, mulai berlaku cerdas, mulai berlaku cerdas dan kayak memikirkan tentang diri sendiri juga lagi. Nah gitu, mungkin selama ini ya apa-apa tuh ya demi Capricorn, misalnya kayak gitu ya. Mau mengirit sesuatu demi bisa mencukupi rumah tangga bersama dengan Capricorn, misalnya kayak gitu. Mau bersabar gara-gara ingin mempertahankan keharmonisan supaya tidak banyak berantemnya dengan Capricorn, kayak gitu. Menahan diri, lebih banyak menahan diri selama ini. Nah gitu ya. Nah makin kesini udah mulai pinter, udah mulai cakap kayak gitu ya. Nggak bisa mengorbankan aku demi kebahagiaan hubungan bersama dengan Capricorn, apalagi demi hanya membahagiakan sendirinya si Capricorn ini. Nggak mau lagi, ada diriku sendiri yang harus aku selamatkan. Nah di sana ya, mulai kayak yang irit, misalnya kayak gitu ya, mulai irit ke Capricornnya. Misalnya selama ini ngasih duit terus sama Capricorn, nanti makin kesini nggak bisa ngasih lagi. Misalnya Capricorn minta duitnya dong gitu ya, misalnya dia yang kayak duitnya mau untuk apa. Kalau menurut dia ngeluarin duit untuk hanya hal yang nggak masuk akal atau hanya untuk kesenangan Capricorn semata, dia nggak mau ngasih lah. Nggak, aku nggak mau ngasih sama kamu. Nah kayak gitu ya, mulai lebih banyak pertimbangan, semakin banyak pertimbangan di situ. Nah di sana semakin banyak pakai nalar di sini, gitu ya. Nggak mau lagi ngebebani, menyiksa jiwa, nggak mau ngebebani pikiran, nggak mau ruwet, nggak mau ribet kayak gitu. Dan bahkan perjalanan dari relationship ini bukan lagi berdasarkan akan kemauannya Capricorn, tapi kali ini juga kemauanku harus disertakan di sana, atau jangan-jangan kali ini kemauanku yang harus dituruti. Nah seperti itu ya. Aku ingin dengan kamu, tapi tidak sebagai seseorang yang terus-menerus bersabar, nge-backup kamu, memaklumi kamu, gitu ya. Sebagai orang yang selalu mengalah demi kamu, aku nggak mau. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jika dia memang energinya selama ini orang-orang yang lebih banyak menomorduakan diri dan menomorsatukan Capricorn, gitu. Tapi ya memang sih kayak kesadaran sebagai diri pribadi ini nampaknya memang sudah dari kemarin hari sih ya, gitu. Jadi nggak yang lemah terus sepanjang hubungan bersama dengan Capricorn, enggak. Ada kerasnya juga di sana, ini energi dari pasangan sahnya Capricorn.
terkadang juga ada energi egoisnya, tetapi keegoisan di sini tuh dianggapnya dia sebagai sebuah kepantasan. Nah, kayak gitu. Nah, di sana ya. Jadi orang ini tuh akan bermain tegas dengan Capricorn. Misalnya Capricorn melakukan yang salah, dia nggak akan pakai ngerem-ngerem diri, akan dia sampaikan, kamu nih salah nih, gitu. Yang kamu lakukan ini nggak cocok nih. Kamu mestinya ngelakukan seperti ini, seperti itu. Ada energi kayak pengen memerintah gitu loh, sebelum keadaan semakin kacau balau, gitu ya. Jadi dalam relationship ini, mari rasa ya, mungkin orang ini memang agak monoton kayak gitu ya. Mungkin orang ini juga agak-agak keras di sana gitu. Ya, mungkin memang tidak ada keromantisan di sini. Lebih kayak hubungan ini seperti hubungan formal. Nah, kayak gitu. Ini jarang ketawa barangkali, jarang canda-canda barangkali gitu ya. Tapi protektif terhadap relationship, apalagi kalau relationship ini tuh sudah memasuki level berumah tangga. Nah, seperti itu. Ya, akan menjaga dengan baik di sini. Walaupun kalau lembut-lembutnya jarang terlihat ini. Jarang terlihat gitu ya. Ini lebih kayak cenderung ketegasan, kerasnya aja yang kelihatan di sini. Nah, gitu ya. Jadi Capricorn sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan manja-manja, yang enggak yang menye-menye gitu ya. Enggak yang seperti itu dia. Orang ini tuh maunya ada keterbukaan di antara mereka berdua. Nah, kayak gitu. Maunya tuh ada ketegasan saja sudah. Gitu ya. Mungkin juga ini karena usia atau memang itu karakternya dia gitu ya. Kalau mau ngomong tuh ngomongnya nyablak aja udah gitu. Keluar aja udah gitu, ngalir aja udah. Enggak yang mikir-mikir apakah yang aku keluarkan ini akan menyakiti Capricorn. Enggak mau peduli dia. Ini adalah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan. Gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang tepat, ya, tindakanku tindakan yang tepat, pilihanku pilihan tepat. Maka seneng nggak seneng, mau nggak mau, Capricorn harus manut sama aku. Nah, kayak gitu ya. Dan orang ini nampaknya kayak kepengen keputusan itu ada di tangannya dia, keputusan tentang relationship ini. Nah, gitu. Karena dia kayak ngerasa bahwa hasil dari pemikiranku itu lebih banyak benernya daripada pemikiran kamu, Capricorn. Nah, di sana ya. Baik. Karena orang ini kayak selalu pengen bersikap sempurna. Itu ya, pengen hidup tuh hidup yang sempurna di sana. Jadi kalau bisa diminimalkan kekeliruan, kesalahan itu diminimalkan katanya, ya, biar nggak ruwet di masa depan sana menanggulangi masalah. Jadi ini kayak tipe-tipe orang sedia payung sebelum hujan, nggak yang udah hujan baru kelimpungan, kemana nih tempat berteduh, gimana nih caranya biar nggak basah, gitu, ya. Nah, di sana. Jadi orangnya memang mikirnya tuh mikir yang jauh, panjang ke depan. Nah, seperti itu. Dan dia berharap Capricorn juga memiliki sikap seperti dirinya, gitu ya, biar selamat ini relationship. Nah, kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya orang ini kayak udah nemu, wah ini ada dari dirinya Capricorn ini yang nggak benar, ini yang nggak tepat gitu ya. Kalau misalnya dia mau mengeliminasi Capricorn dari hidupnya dia, saya rasa orang ini tanpa akan tanpa akan mempertimbangkan gimana ya kalau aku meninggalkan Capricorn. Nah, nggak ada yang kayak gitu. Menyusup nggak hidupnya Capricorn? Mari rasa di situ nggak ada ya pemikiran dia. Kalau dia memang mau ninggalin Capricorn, ini akan ngekat habis Capricorn, gitu ya, akan bersikap dingin untuk melepaskan diri dari Capricorn. Nah, kayak gitu, ya. Ini bisa yang kayak babat habis terus energinya dia ini. Jadi kayak pengen no drama lagi dengan Capricorn. Nah, di situ ya, maunya tuh terang benderang aja, jelas-jelas aja. Nah, kayak gitu, ya. Jadi kalau bersama dengan Capricorn, dia mau Capricorn itu mengikuti energinya dia. Karena semua yang aku lakukan ini demi yang terbaik bagi kita, gitu. Tapi tadi, jika kamu nggak bisa diatur, maka kamu udahlah, dibinasakan aja lah relationship ini, gitu ya. Demi sesuatu yang lebih baik lagi, setidaknya untuk dirinya dia,
gitu ya. Mungkin dia nggak mikirin Capricorn, apakah tanpa aku Capricorn bisa hidup, apakah Capricorn tanpa aku hidupnya akan baik-baik saja gitu. Dia bisa, itu orangnya yang tidak pedulian. Nah kayak gitu ya, langsung hajar bleh modelnya. Nah di sana. Sementara Capricorn ini, walaupun dia mungkin bermain-main api di luar sana, tapi kalau mari lihat sih, dia ini kayaknya tetap ya mengharapkan dengan bisa bersama dengan si pasangan sahnya ini. Nah seperti itu. Mungkin dia tahu dia ada beberapa kelemahan yang hanya bisa di cover oleh si pasangan sahnya, misalnya kayak gitu ya. Atau ini orang sebenarnya ya tadi sudah berketergantungan kepada si pasangan sah. Nah kayak itu. Dan mungkin dia bisa melihat bahwa masa depannya dia sesungguhnya itu ada dengan si pasangan sah. Main-main api gitu ya dengan orang lain ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan si pasangan sah di sini tuh mesti. Nah kayak gitu. Karena gini ya, keras pun ini si pasangan sah, tidak pun si pasangan sah ini lembut ya, tidak pun dia romantis, tidak pun dia cakep misalnya gitu ya, tidak pun dia cantik, tidak pun dia hot, diranjang, tapi orang ini memang bisa diandalkan, si pasangan saya ini bisa diandalkan. Nah kayak gitu ya, kekacauan dalam hidupnya dia bisa jadi dia anggap bisa dinetralisir, bisa diselesaikan oleh si pasangan sah. Makanya ini nempel sama si pasangan sah. Kalau untuk kegilaan bisa aja tetap dilakukan gitu ya, tapi menyelamatkan hubungan dengan si pasangan sah, tetap menegakkan relationship dengan si pasangan sah itu mesti katanya. Karena bisa ini Capricorn tanpa si pasangan sah aku nothing, aku hanya butiran debu, bisa saja seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Atau di sini bisa yang kayak iya hidup nyataku dengan si pasangan sah, tapi ada loh di dalam diriku ini tuh yang nggak bisa aku kendalikan, misalnya nafsuku, hasratku gitu ya, ada yang nggak bisa aku kendalikan, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap dengan si pasangan sahku ini gitu ya. Makanya sejauh apapun Capricorn pergi itu balik lagi nih ke si pasangan sah gitu ya. Mau dia sudah melakukan berkali-kali perselingkuhan, tapi ujung-ujungnya balik sama si pasangan sah. Nah, seperti itu. Karena ketika dia menarik dirinya ke alam sadarnya dia sadar, oh ya, aku sadar kalau aku udah berkomitmen dengan si pasangan sahku. Tapi begitu turun kesadaran, tuh gitu ya, gatel di luar sana. Ya, seperti itu ya, bisa berantakan tindakan-tindakannya dia. Nah kayak gitu, karena mungkin Capricorn kayak nganggep ya satu sisi hidup hanyalah permainan, ya udah dinikmati aja permainan gitu ya, serius dengan pasangan sah tapi juga meluaskan sikap kekanak-kanakan, sikap yang tidak bertanggung jawab juga gitu, dikasih ruang untuk semua gitu ya, sikap baiknya dikasih ruang di dalam hubungan dengan pasangan sah, sikap buruknya juga itu tidak mau ditekan, dikeluarkan juga. Nah seperti itu dia. Tapi sekacau apapun yang pernah dia perbuat dalam relationship ini, masih ada juga keinginannya dia tuh untuk memperbaiki. Nah di sana gitu ya. Tapi ini masih belum jerai nih kalau mari lihat ya. Mungkin beberapa kali sudah ada di ujung tanduk relationship ini, tapi tetap diselamatkan juga gitu loh, tetap dipertahankan oleh Capricorn juga gitu. Tapi habis itu tetap ngelakuin lagi gitu ya. Misalnya apa nih yang bikin relationship-nya goyang? Ya, apa yang kemungkinan membuat relationship berantakan? Ya, ini kayak bermain-main dengan maut gitu, kedip mata dengan maut. Nah ini dia nih, energi Capricorn ini, gitu ya. Ada aja caranya dia biar bisa terus, gitu ya. Bersama dengan ini bisa juga terus melakukan tindakan-tindakan yang kayak gimana gitu ya di luar sana gitu. Ada aja caranya dia untuk meluaskan sisi baik sisi buruknya dia. Nah seperti itu ya. Tapi ya tadi
utama sekaligus tidak utama gitu ya. Ini tetap dengan si pasangan sah. Pasangan sah mesti menjadi bagian dari hidupnya dia gitu. Jadi ini banyak drama gitu ya, banyak kekonyolan dari Capricorn gitu ya. Ketidakintegritasannya dia kelihatan jelas, ketidakdewasaan dia kelihatan jelas gitu ya. Sikap destruktifnya dia kelihatan jelas, tapi dia orang yang membangun, kemudian menghancurkan, kemudian membangun lagi gitu ya. Jadi ini kayak bangunan bolak-balik dihancurkan di lokasi yang sama. Nah, kayak kita di sana ya. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn di situ ya, Capricorn sendiri. Jadi ini kayak nunjukin energi Capricorn yang bagian sisi shadow-nya gitu ya. Kemudian ada Aries di situ, ada Scorpio di situ, ada Pisces hadir. Ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Gemini, Libra di situ, Sagittarius hadir. Kemudian ada energi dari Virgo di sana ya. Kita tinggalkan situasi Capricorn dengan pasangan sah. Masuklah kita ke pembacaan Capricorn dengan selingkuhannya. Energi Capricorn dengan selingkuhannya. Oke, di situ ada Page of Swords. Oke, iya, ini ada polos-polosnya juga ini sedikit ya. Energi dari selingkuhannya Capricorn. Polos kayak gitu ya. Ada naifnya juga di sana, ada konyolnya juga di sana, ada posesifnya juga di sana, ada kelemahannya juga di sana, ada sifat raksasanya juga di sana. Nah, kayak gitu ya. Tapi orang ini jelas, ini yang kayak aku nggak mau tahu kalau ternyata Capricorn ini sudah punya pasangan, atau kayak gimana Capricorn ini aku nggak mau tahu, pokoknya aku ingin dengan Capricorn. Nah, seperti itu. Ini bisa kayak yang orang merasa baru pertama kali jatuh cinta gitu ya, seolah-olah dia merasa dia baru pertama kali jatuh cinta ketika dia bertemu dengan Capricorn gitu ya. Jadi ini kayak kamu adalah cinta pertamaku, yang kayak gitu ya, ada ujar-ujarnya untuk beberapa di sana gitu. Atas nama cinta maka aku akan, nah modelnya kayak gitu ya, atas nama cinta maka aku akan tetap dengan kamu gitu. Kamu mau nikahi aku, kamu nggak mau nikahin aku gitu ya, terserah. Beberapa kayak gitu ujar-ujarnya, terserah. Tapi memang ada beberapa kayak memaksakan diri lama-lama gitu. Di awalnya bisa kayak yang ikhlas lah ya, udahlah kamu berbahagia dengan keluargamu. Misalnya kalau Capricorn ini ternyata sudah punya keluarga gitu ya, udahlah kamu berbahagia dengan keluargamu, tapi luangkan waktu untuk aku gitu ya. Aku nggak minta diprioritaskan, tapi aku minta kalau kamu tuh sayang sama aku, kalau kamu tuh jujur sama aku, kalau kamu itu tulus sama aku kayak gitu ya. Kalau untuk status dari hubungan ini aku udah ada masalah. Tapi nanti makin lama bisa di situ dia kayak yang minta nambah gitu. Yang tadinya hanya minta dicintai, minta disayangi, minta ditulusin. Ini nanti lama-lama bisa kayak minta lebih gitu ya, minta dinikahin. Nah, bisa yang kayak gitu ya, atau minta dinafkahi, atau minta yang tadinya terserah kamu kapan kamu menghubungi aku Capricorn. Nanti ini bisa lama-lama yang kayak enggak, aku mau tuh tiap hari kamu hubungin aku, atau aku mau tuh tiap sebulan sekali kamu tuh datengin aku. Ada tambahan, ada tuntutan tambahan, ada ikatan tambahan, ada kemelekatan tambahan. Nah, seperti itu ya. Ada kenaifan tambahan, ada kekonyolan tambahan. Nah, kayak gitu. Jadi ada kayak ingin mendominasi, atau ada kayak kepengen dominasi aku dong, kayak gitu gitu ya. Ada nanti ikatan yang semakin kuat, dan ikatan yang semakin kuat ini bisa menyengsarakan dirinya. Nah, di situ ya, entah dia sadar atau dia nggak sadar, tapi ini kayaknya tidak dia sadari ini permainan alam bawah sadar. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayak lama-lama bisa resah. Ih, kenapa Capricorn tidak chatting aku? Kenapa Capricorn tidak datang sama aku ke rumahku misalnya kayak gitu ya? Kenapa dia tidak video call aku? Gitu. Kenapa dia nggak ngirim sama aku gitu. Jadi ini nanti akan semakin membiasakan diri, akan semakin terhanyut ke Capricorn
gitu. Makin bahagia dia dengan Capricorn, semakin meningkat tuntutan. Bisa juga ini akan semakin menuntut dirinya sendiri agar sempurna di mata Capricorn, agar Capricorn memilih bersama dengan dia dan meninggalkan pasangan sah. Ini secara langsung ataupun nggak langsung. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa, aku nggak bisa tanpa Capricorn ini. Aku tahu ini salah, aku tahu ini keliru. Aku tahu sebenarnya aku nggak bahagia banget dengan Capricorn, tapi aku nggak bisa tanpa Capricorn. Nah, dia kunci sendiri dirinya, dia kerangkeng sendiri dirinya dia. Gitu. Ada beberapa yang bisa bilang, sebenarnya aku mau ninggalin Capricorn, tapi Capricornnya nggak mau ninggalin aku. Padahal dia yang terikat, gitu ya. Kok dia nggak bisa? Kenapa? Ketika dia mau melangkah, itu harus minta permisi dari Capricorn. Ada kenaifan, seperti tadi Mari sampaikan. Udah aku suruh kok Capricorn ini pergi dari hidupnya aku, tapi dia nggak mau pergi, tapi dia mengusik aku terus. Dia nggak sadari, dia masih membuka pintu kepada Capricorn, gitu ya. Dia masih melayani drama dirinya dia, gitu. Ya, ego dia yang sedang berdrama di sini, tapi dia sangka Capricorn yang sedang berdrama ke dia. Nah, kayak gitu ya. Atau dia bisa bilang, aku kasihan lihat Capricorn. Makin kesini kok Capricorn tuh makin baik. Jadi mau ditinggalin pun kok yo sayang. Kok yo ndak tega. Gitu. Aku tahu ini salah, gitu ya. Tapi dia manis banget sama aku, dia manja banget, dia nangis-nangis. Gitu ya, dia nggak mau kalau aku tinggalin, gitu loh. Nah di sana, aku sih sebenarnya terpaksa. Kalau tanpa Capricorn aku bisa sih sebenarnya, gitu. Tapi aku nggak kuat kalau untuk nyakitin orang, aku nggak tega untuk nyakitin dia. Ada alasan di situ. Ada alasan untuk tetap bersama dengan Capricorn ini, gitu. Ya. Aku pernah dihina, aku pernah hampir dijambak tuh sama pasangan sahnya Capricorn. Tapi Capricornnya nggak mau ninggalin aku. Nah kayak gitu. So mau nggak mau aku harus tetap dengan Capricorn ini. Ada kenekatan di sini. Ada kenekatan ya. Ada energi bocah, ada energi ilusi, tetapi disangka itu adalah sebuah kebenaran kayak gitu. Dari pasangan selingkuhannya Capricorn ini, gitu ya. Memang sih Capricorn makin kesini tuh Mari lihat dia makin kayak yang sayang ini ya sama si selingkuhannya ini, gitu ya. Walaupun ya sebenarnya sih dia nggak terbuka juga ini tadinya dengan si pasangan selingkuhan ya. Ini ada beberapa soalnya LDRan di sini. Nah gitu. Tadinya bisa ini Capricornnya tuh nggak sebegitu totalnya, dia juga nggak berharap macam-macam gitu ya dengan hubungan sama selingkuhannya ini. Tapi makin kesini bisa jadi memang orang ini memang baik ya, ini si selingkuhan ini manis baik gitu ya. Ini bisa jarang marah-marah gitu ya. Ini kayak yang pandai banget bikin orang nyaman gitu, mudah menyentuh hati Capricorn. Lah sukses, kena sentuh nih hati Capricorn, tergetar ini hatinya Capricorn ke si selingkuhannya, gitu ya. Jadi kayak yang kepengen ngebahagiain si pasangan selingkuhan, pengen juga nyayangin pasangan selingkuhan, gitu. Dan kalau Mari lihat nanti untuk bulan Februari, gitu ya, mungkin yang tadinya pengen canda-candaan aja dengan si selingkuhan, tapi makin kesini tambahkanlah apa-apa yang bisa aku tambahkan untuk hubungan kami, biar hubungan kami ini berbahagia. Untuk beberapa ini hubungannya baru-baru aja kejalin ya, baru-baru aja kejalin gitu. Ndak yang sudah kayak tahun-tahunan gitu ya, baru aja gitu, baru 3 bulan kah, sebulan kah gitu ya. Atau kurang dari setahun di sini, kurang dari 11 bulan ya, kurang dari 11 bulan. Kayaknya lebih cocok untuk itu nih pembacaannya. Hubungan yang baru kurang dari 11 bulan.
Itu nih nampaknya ya, lebih cocoknya ke situ. Bukan yang udah sekian puluh tahun gitu ya, sekian belas tahun atau sekian tahunan, 5, 6 tahun, 7 tahun gitu. Kok kayaknya agak-agak kurang kena gitu. Tapi ya ada kemungkinan ya, entah rekonsiliasi ceritanya. Rekonsiliasi itu kan juga membuka lembaran baru tuh ya. Baru juga tuh artinya. Gitu. Dengan semangat baru, dengan pemikiran baru kayak gitu kan. Nah, di sana. Tapi kalau ini rekonsiliasi ya tadi, ini kok kayaknya rekonsiliasinya lebih asik ya, lebih enak di sini. Walaupun belum tahu ini tantangan ke depan akan seperti apa. Tapi setidaknya membuka Februari, ini jauh lebih asik. Nah kayak gitu, ada sih ngambek-ngambeknya, ada sih jutek-juteknya, ada sih julid-julidnya, ada sih konflik-konfliknya, gitu ya. Tapi apapun yang terjadi dalam relationship-nya mereka ini, kayak yang setidaknya ada kayak keyakinan, walaupun ini keyakinan masih akan goyah ya. Tapi kayak lebih asik dengan hubungan perselingkuhan ini gitu loh. Nah di sana lebih kayak antusias. Tapi tadi ini berubah-ubah ini Mari yakin, karena ini energi belum mature. Itu ya, ini masih kayak energi anak-anak di sini, energi namanya yang baru ya, barang baru, mainan baru, hubungan baru, gitu ya, masih enak aja dijalani, gitu, masih sedikit keruwetannya, gitu ya, masih yang indah-indah aja nih, masih yang kayak bilang tai kambing rasa coklat ini, nah kayak gitu. Belum tahu tantangan ke depan nanti bisa bikin nyungsep, bisa bikin benjol, bisa bikin kayang salto gitu ya. Nah di sana pokoknya ini aku senang, ya udah aku jalani, aku suka, ya udah aku jalani gitu. Nah di sana ya, mau salah mau nggak salah entarlah gitu, pokoknya lagi enak nih, masih terasa manisnya, belum masuk ke hambarnya, belum masuk ke kecutnya, belum masuk gitu. Masih manis gula-gula yang terasa di sini. Oke, baik ya. Dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Leo di situ, hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Capricorn, energi dari Virgo. Itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.